Yuk kita masuk teman-teman. Kita masuk ke Swiss Berlin, ke rooftop ya. Ternyata teman-teman sudah di sini. Guys, ini lokasi kedua. Mungkin kalian penasaran dengan lokasi pertama. Sebenarnya dari lokasi pertama ke lokasi kedua itu jaraknya cukup dekat sih. Dan akhirnya teman-teman sampai juga. Wih, rambutku kok kayak berantakan nih. Sapir. Nah. Berantakan. Apa? Parkirnya susah dan aku harus berputar-putar karena memang mobil. Yaudah, yuk kita keluar. Di tempatnya di sana, depan sana. Oke. Yuk, metu dhisik, metu. Yuk, dan ke tempatnya. Aduh teman-teman. Tempatnya di sana. Aku harus berputar. Ayo. Kesesat, cari parkiran. Kali ya sama-sama kita nih. Nanti kita sama-sama naik ke atas. Yuk kita ke atas teman-teman. Di sana udah sama teman-teman yang lain. Nah, yuk mari teman-teman kita naik lift untuk menuju ke rooftop. Jadi yuk kita masuk teman-teman. Good. Kita ke rooftop. Yuk masuk lift. Banyak nonton nih. 1 juta nih nonton nih. Tutorial naik lift. Oke, kita naik lift. Kita lagi di mana, Bang? Tekan tombol 11. Trending 1 ntar nih. Ini YouTuber, pegang aja kamera nih. Ini YouTuber kayak gini kelakuannya ya. Kamera semua, kamera semua. Di tangannya kamera semua. Susah kita kalau jadi YouTuber di sini nih. Ini enak nih, jadi Bang, model kita aja dia. lagi di Jadi mana? model kita lagi di dalam lift. Open. Swiss Bell. Kita mau ke lantai 11. Mau ketemu dengan tim PKW Everywhere. Acara apa kita, Bang? Kita acara sharing session katanya. Iya. Ada main-main game dan lain-lain lah. Wih, siap. Wih, cerah. Topi 1 dapat gantungan kunci 1, geng. Nah, ini agak seru guys. Undangan khusus harus tanda tangan dahulu. Dan akhirnya mbak-mbak MC-nya pun tiba. Sepertinya saya pernah lihat mbak ini. Minum, udah pada nyemil belum? Boleh diambil dong. Makanan minumannya di sini boleh diambil langsung sambil menikmati suasana kita di sore hari ini. Sebenarnya kita nanti sesaat lagi akan menyambut kehadiran dari YouTuber cantik kita, Naisa, yang akan segera bergabung bersama kita sesaat lagi. Jadi ini boleh dong teman-teman yang sudah hadir di sini, boleh silakan langsung dinikmati terlebih dahulu. Ini ada minuman dinginnya Pekanbaru ya, luar biasa ya. Mana dong ini ketua gengnya, yang mana ketua geng? Banyak yang dari luar daerah juga, dari Indonesia juga. Mungkin boleh di-share juga nih, kenapa sih kita sebenarnya kalau di Pekanbaru ini gimana sih polanya gitu? Maksudnya kayak subscriber Pekanbaru ini kok nggak subscribe kita yang konten kreator Pekanbaru gitu, malah dari orang luar gitu yang subscribe kita gitu misalnya. Mungkin ya kawan-kawan kreator mungkin ya kurang mengajar, mungkin bisa juga gitu kan, atau mungkin bahasa kita. Mungkin ya, kadang kan Pekanbaru kan identik dengan Melayu. Mungkin kita lebih kayak prank gitu kan, kadang ya itu mungkin kalau di Melayu kita kan kadang kurang lah ya, istilahnya kayaknya viewer luar malah lebih banyak. Vlogger juga kadang kita ngobrol di mall, kadang dilarang gitu kan. Kadang kita juga ngobrol di tempat umum, kadang dilihatin bingung, ini ngapain gitu kan, ngobrol gitu kan. Masih bingung, nggak kayak kita di... Ya, sekarang masuk ke dalam sesi sharing sama si Nai. Oke, halo Nai. Halo. Disapa dulu dong teman-temannya. Halo semuanya. Kemarin juga sempat kan teman-teman tahu bahwa videonya si Nai yang lagi main PUBG itu dibilang settingan sama netizen.
Netizen mah bebas. Ini adalah YouTuber hits asal Pekanbaru. Waduh. Yang pasti masih berusia 11 tahun ya sayang ya? Iya. Dan sekarang sekolah di mana? Sekolah di ICS. Oke, di Indonesia Creative School ya, kelas? Kelas 6, aku masih kelas 6. Masih kelas 6, aduh cantik banget. Aku minta tepuk tangannya dulu dong dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Nah, kita pengen cerita nih ya kan. Sekarang kan ini lagi menuju 1 juta subscribers ya kan. Tapi kalau mau kita throwback lagi nih, mundur ke belakang lagi, boleh diceritain nggak sih awal mulanya Nay bisa terjun ke dunia YouTube tuh kapan sih? Boleh dong. Kalau aku terjun ke dunia YouTube itu pas aku umur 9 tahun. 9 tahun? Iya, berarti di tahun 2017 ya? 2017? 2017 waktu itu aku awal cuma video doang. Oke. Jadi aku belum terlalu sering banget bikin video di sana. Oke. Cuma coba-coba. Ternyata lama-lama aku jadi kebiasaan gitu loh kak. Oh. Jadi awal mulanya coba-coba dulu. Apa tuh waktu itu konten video yang pertama kamu bikin? Video pertama aku kalau nggak salah waktu itu unboxing sama adikku. Oh, unboxing. Unboxing sama adik-adikku bertiga. Dan itu sih masih kayak kekanak-kanakan banget kayaknya. I still remember it a lot. Oke, luar biasa sekali. Dan pastinya di masa itu kan masih awal mula bikin konten itu kan masih malu-malu juga ya kan. Tapi kalau bisa boleh tahu sekarang kan udah banyak banget ya konten video yang kamu bikin ya kan. Boleh dong cerita apa aja sih konten video di kamu? Konten video di YouTubeku itu ada lumayan banyak, ada gaming, konten video inspiratif gitu, nice story, ada mystery tentang ghost, terus juga naik cover, nyanyi kayak lagu, terus habis itu ada naik review. Oke, review juga ya. Review. Dan sekarang ini kan lagi mau menuju 1 juta subscriber. Alhamdulillah ya. Iya, ya. Tapi penasaran juga nih, Nay, gitu ya kan perjalanan kamu sudah panjang sekali. Ini kamu kalau bikin konten itu gimana sih? Kalau bikin konten, aku biasanya selalu pikirin dulu di rumah tuh. Aku kan sekolah juga nih. Aku masih sekolah, jadi setiap kali aku pulang sekolah, aku megang handphone, terus sambil nyari konten. Kalau misalnya aku pikir udah oke lah, aku bawa meeting ke kantor sama tim aku. Jadi aku ngomongin lagi sama tim aku, tukar-tukar pikiran. Kalau misalnya udah bulat, itu jadi kontennya. Oh gitu. Jadi memang idenya dari Nay, kemudian baru dirembukan bersama tim. Iya. Baru dieksekusi ya, baru dibikin videonya luar biasa sekali. Nah, sebelum ini jadi ada beberapa juga nih pertanyaan-pertanyaan masuk ke Vivin gitu ya. Untuk hari ini spesial. Tapi sebelumnya kalau Vivin boleh tanya juga nih. Ini langsung aja ya kita bacain pertanyaannya nih dari beberapa teman-teman yang sudah masuk di sini. Yang pertama adalah di konten video YouTube-nya Naisa, siapa sih yang edit videonya? Nah, yang edit video aku biasanya karena aku masih sekolah dan ada beberapa kegiatan juga yang harus aku lakuin selain itu. Jadi biasanya kalau misalnya aku lagi ada kegiatan atau lagi sekolah, yang edit video aku itu tim aku. Tim aku yang bantuin di kantor. Kalau misalnya aku lagi ada free time, lagi nggak ada kegiatan atau lagi nggak sekolah, aku biasanya pasti bantuin edit di rumah. Mau pakai Final Cut Pro by the way. Waduh, ya. Kalau ngedit sendiri agak susah ya. Iya, sudah ada timnya. Nah, aku ngeditnya yang simpel-simpel aja sih, kayak daily vlog. Itu masih ngedit sendiri. Oke. Nah, berikutnya lagi nih ya, untuk pertanyaan berikutnya. Kenapa memilih konten game? Konten game? Awalnya sih, ini sebenarnya lucu sih ceritanya. Jadi, awal mulanya itu karena aku itu dulu anaknya sebenarnya nggak hobi main game kan? Nggak suka main game? Iya, awalnya itu karena keluargaku bukan mama papaku, adik-adikku, tante-tanteku yang suka banget mainin game, yaitu PUBG kan. Jadi kru aku juga, terus kalau lihat mereka tuh kayak pas mainin PUBG, pasti kayak ketawa sendiri gitu, kasihkan. Jadi pas aku lihat, aku pikir awalnya apa sih ini game gitu kan? Gimana sih cara maininnya? Jadi aku coba pikir kenapa nggak aku download aja terus aku coba mainin.
terus habis itu aku download ternyata memang asik Kak. Asik, malah Asik ketagihan banget. sendiri jangan-jangan ya. Iya. Oh. Jadi aku setiap kali udah selesai ngedit di rumah pasti dia main itu. Oke. Jadi ujung-ujungnya aku juga bikinin konten. Aku nggak tahu kenapa aku pikir kalau misalnya aku sendiri kasihkan mainnya pasti interesting kalau misalnya aku masukin di YouTubeku. Jadi aku bikin konten tentang PUBG itu. Oke. Aku masukin ke YouTubeku, langsung dimasukin. Aku nggak nyangka banget ternyata ya segitu. Oke, jadi awalnya mulai dari coba-coba iseng-iseng dulu, tapi itu responnya bagus gitu ya, videonya langsung luar biasa. Nah, tapi ini mungkin juga boleh nih, jadi cek, oke. Oke, cek, oke, kita coba dulu. Nah, pertanyaan berikutnya nih ya, kemarin kan sempat juga kan Aisyah kan bikin konten tentang PUBG itu ya, yang pertama itu, dan itu banyak banget yang berkomentar katanya settingan lah segala macam. Itu gimana sih komentarnya Aisyah? Kalau pendapatku sih kalau tentang settingan, tepatnya mungkin skenario. Karena memang sih itu nggak real. Jadi aku bikin skenario tentang itu about ada seorang anak perempuan yang bermain dengan 3 orang dewasa lagi, dan mereka mencoba untuk bahasa Inggris, tapi ngawur bahasa Inggrisnya. Dan aku sendiri pura-pura jadi bule. Dan waktu itu ternyata aku bikin konten itu kan karena ternyata banyak yang komen tuh tentang settingan itu kan, dan aku nggak mungkin kayak balesin satu persatu karena susah banget kan. Aku balesnya masa pakai kata-kata nggak mungkin. Jadi waktu itu aku pikir actually aku itu pernah awalnya sebelum bikin konten itu aku pernah nyoba dulu real. Aku coba main random berempat dan tau gak apa yang terjadi? Itu kayak pas aku baru main game, baru masuk tuh langsung keluar kata-kata toxic yang gak patut didengar sama anak-anak. Jadi Toxic ya. jadi aku kan pengen tuh YouTube channelku dibuat family friendly dan juga bisa ditonton dari anak kecil sampai orang dewasa. Dan kalau misalnya aku taruh video yang ada kata-kata toksiknya di dalamnya, gak bisa. Betul. Nanti aku jadi orang jahat juga ya, masa aku nyebarin kata-kata toksik ke anak-anak yang sedangkan ada beberapa juga anak-anak yang nonton videoku, nanti mereka ikutin lagi. Jadi I decide to make a skenario yang aku ceritain tadi. Ternyata banyak yang komen sih, ada settingan-settingan gitu. Itu sih pendapatku. Jadi sebenarnya adalah tujuannya untuk menjaga konsistensi dari kontennya naik agar tetap family friendly ya kan, bisa ditonton oleh anak ya gitu. Jadi jangan sampai ada terkontaminasi dengan kata-kata yang kotor, kata-kata toksik yang tidak patut didengar oleh anak-anak. Karena untuk konten games ini sendiri termasuk yang sangat banyak sekali ya ditonton oleh anak-anak. Iya. Maksud adik-adikku. Bisa adik-adikku ngikutin, parah banget sih, aku nggak mau. Dan juga rasanya mungkin kalau kita bicara soal konten juga rasanya adalah hal yang tidak asing lagi ya ketika kita menjumpai konten-konten yang katanya real tapi sebenarnya juga ada skenario. Nah tentunya ini balik lagi ke tujuan dan niat kita ya, Nah ya, untuk membuat konten yang memang ramah pada anak. Tentunya kita juga harus bisa dibuat skenario yang pas gitu ya. Nah kemudian nih kalau misalnya boleh tahu juga nih, ya kan? Tapi ini agak penasaran nih ya kan, ini banyak juga mungkin teman-teman yang penasaran, termasuk Titin juga penasaran banget ya. Tapi ini Nay harus jawab nih untuk mengobati rasa penasaran. Kira-kira nih ya kan, berapa sih nih dapat dari YouTube kira-kira? Nah iya, gimana tuh? Juga susah karena kalau aku itu di YouTube mungkin karena dari awal aku bikin YouTube bukan niat aku tuh bukan untuk mendapatkan uang, bukan nyari uang dari YouTube. Aku cuman mau menyalurkan kreativitasku dan aku cuman hobi kan, hobi bikin video, makanya aku bikin YouTube. Dan kalau misalnya tentang AdSense video, tentang pendapatanku dari YouTube, aku sih nggak terlalu merhatiin. Nggak terlalu merhatiin. Dan karena itulah
gitu ya. Tapi ini kan mungkin buat memotivasi kita juga nih yang di sini, apalagi yang sudah hadir nih teman-teman dari konten kreator Pekanbaru, dan juga motivasi untuk mungkin anak-anak yang juga ingin merambah dunia YouTube. Aduh, penasaran kira-kira jadi YouTuber itu berapa ya, kayak gitu. Penasaran, kasih bocoran dong. Oke, kalau revenue aku mungkin kita dapat revenue itu karena viewers banyak. Viewers banyak. Aku nggak tahu deh kalau subscribers. Kalau viewers, aku taunya kalau misalnya viewers banyak itu pasti revenue-nya juga. Dan ya. Jadi ada naik turunnya ya. Tapi kalau boleh tahu nih kira-kira 50 juta ada lah ya. Sekitar segitu. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Ini masih usia 11 tahun, kelas 6 SD. Di saat kita mungkin 6 SD itu masih main petak umpet ya kan. Dia udah menghasilkan 50 juta ke atas loh. Waduh, amin ya, luar biasa sekali. Nah, kalau misalnya sudah apa namanya, sudah eksis di YouTube gitu ya kan, ini udah mau menuju 1 juta subscriber, tentu banyak juga dong ini dampaknya ke sosial media yang lain. Banyak dapat endorsement nggak sih? Kalau dibilang sih belum terlalu banyak, tapi lumayan lah ya. Belum terlalu banyak tapi nominalnya yang banyak ya. Karena ini juga dengar sempat di endorse oleh salah satu e-commerce besar loh di Indonesia ya. Waduh, luar biasa. Nah, kalau misalnya apa namanya, ini kan sudah hits banget nih. Enggak juga Kak. Kalau teman-teman, nah nih teman-teman di sekolah. Teman-teman di sekolah, ya kalau dibilang salut ya salut, tapi ya masih kayak teman-temanku biasanya lah kan. Karena kan setiap hari temu, malah ada yang teman-temanku yang bilang bosan ketemu kamu gitu. Jadi nggak ada bedanya. Oh gitu. Salut ya salut. Setelah sharing session selesai, kita melepaskan balon yang sudah ditandatangani sama Nai dan para content creator yang lain. Kita tentunya berharap semoga yang terbaik untuk Nai, terbaik untuk seluruh YouTuber Pekanbaru. Kita hitung benar bersama-sama. 3, 2, 1. Tersangkut. Boleh dibantu? Oke, itu dia. Sebenarnya di lokasi pertama sudah nge-vlog sih sama dia, tetapi di acara kedua ini aku juga diberi kesempatan untuk nge-vlog bareng Nai, memotivasi anak Indonesia. Gimana sih? Oke, menurutku sih kalau misalnya mau jadi content creator, pokoknya harus bikin konten-konten terus yang konsisten lah pokoknya. Terus kontennya harus menarik juga. Semangat terus ya buat anak-anak. Ya, nah gitu aja teman-teman dari Nai. Oke. Aku sih biasanya searching lagi di YouTube kan bisa ngeliat kayak mostly everything kan. Jadi aku biasanya searching lagi di YouTube. Kalau misalnya aku nggak punya ide atau gimana kan, aku searching lagi di YouTube. Kalau udah dapet, ya kayak aku ceritain tadi, aku harus diskusiin dulu sama tim aku, jadi gitu. Dan acaranya sudah selesai guys. Waktunya pulang.